Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Apakah kalian keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-temanku sekalian, anak-anakku yang soleh dan solehah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan Allah memudahkan kita dalam belajar. Dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman yang baik dan jadikanlah aku termasuk dari anak-anak yang soleh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di pembelajaran kita bahasa Arab untuk kelas 5. Masih bersama Bapak Ilyas. Dan insya Allah di kesempatan hari ini kita akan mulai pembelajaran baru di pelajaran yang kedua atau di bab yang kedua bahasa Arab kita. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kita menuju ke materi, Bapak di sini akan mau memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Kita akan mau mengenal bunyi mufradat kosakata terkait dengan tema asyaklu secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, mengenal bentuk benda dalam bahasa Arab. Yang ketiga, mengenal ismi tafhim. Ismi istifham yang mana hanya 2 saja baru kita akan mengenal, yaitu pada huruf ma dan hal pada tema asyaklu. Sedangkan untuk prakteknya, kita akan mau menirukan nih bunyi mufradat dan jumlah terkait dengan asyaklu. Dan yang kedua, menirukan bunyi jumlah ismiyah sederhana terkait dengan tema asyaklu. Dan yang ketiga, menyebutkan makna dari mufradat dan jumlah sederhana terkait dengan tema asyaklu. Baiklah, kita akan menuju ke materi bab 2 atau pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran yang kedua ini, di dalam buku paket kalian, yaitu buku bahasa Arab pada halaman 16. Jadi kalian buka buku halaman 16 pada buku paket bahasa Arab kalian. Kita akan belajar di bab kedua ini, pelajaran yang kedua ini tentang al-ashkal. Al-ashkalu itu jamak dari syaklun. Al-ashkalu itu adalah bentuk jamak dari syaklun, yang mana artinya bentuk-bentuk. Pada buku bahasa Arab kalian di halaman 16, kita akan menemukan bentuk seperti ini. Najmatun. Najmatun itu artinya bintang.
bentuknya dari gambar ini yaitu bintang. Selanjutnya, musallasun. Musallasun ini bentuknya adalah persegi. Mustatilun, bentuk dari mustatilun ini adalah persegi panjang. Selanjutnya, murabbaun. Murabbaun ini bentuknya yang kita lihat adalah persegi. Selanjutnya, makhrutun. Makhrutun biasanya kita lihat bentuk seperti ini, yaitu menyerupai topi ulang tahun, benar? Yaitu bangun kerucut, benar nggak? Bangun kerucut. Ustuaniyun. Ustuaniyun ini pada bentuknya yaitu seperti tabung. Mukaabun bentuk seperti ini yaitu kubus, benar? Mukaabun berarti dia bentuknya kubus. Mustadirun. Mustadirun yang kita lihat di sini yaitu lingkaran. Dan yang terakhir, kurawiyun. Kurawiyun di sini yaitu seperti global, yaitu bulat bentuknya, benar? Ini adalah al-ashkal yang akan kita pelajari pada pelajaran yang kedua di bahasa Arab kelas 5 kita. Baiklah teman-temanku sekalian, masih di halaman 16 kita akan bersama-sama melihat yang bawah, bagian bawah dari halaman ini yaitu al-hiwar. Al-hiwar di sini adalah sebuah percakapan. Di situ ada namanya Hasan dan Muhammad. Tetapi sebelum kita ke al-hiwar, di sini juga Bapak mempunyai mufradat, kirmidatun, syaklun, darajatun, dan ajalatun. Yuk, mari kita mulai untuk menerjemahkan bersama-sama dalam percakapan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hasan, unzur hadhihi kirmidah. Lihatlah, ini ubin atau ini keramik, kata Hasan. Muhammad bertanya kepada Hasan, halil kirmidatu syakluha murabba'un? Hal itu artinya apakah? Apakah ubin atau keramik itu syaklun? Syaklun apa artinya? Bentuk. Syakluha bentuknya murabba'un. Apa tadi murabba'un? Betul. Persegi. Tanda tanya. Hasan menjawab, na'am, al-kirmidatu syakluha murabba'un. Ya, ubin itu atau keramik itu bentuknya murabba'un. Bentuknya murabba'un. Apa murabba'un tadi? Persegi. Muhammad bertanya, hal hadhihi darajatun? Bisa kita lihat di sampingnya gambarnya. Apakah ini sepeda? Hasan menjawab, na'am, ya, wa hadhihi ajalatuha.
Ajalatun apa artinya? Roda. Dan ini rodanya. Muhammad bertanya lagi, ma syaklul ajalah? Ma itu artinya apa? Ma syaklu, apa bentuk roda itu? Bentuk dari roda itu? Ma syaklu al ajalatu, apa bentuk roda itu? Tanda tanya. Hasan menjawab, al ajalatu syakluha mustadirun. Roda itu syakluha, apa tadi syakluha? Betul. Bentuknya mustadirun. Apa mustadirun? Lingkaran. Yuk kita lihat di halaman 17. Ke halaman berikutnya. Di halaman 17 ini ada sebuah al-qiraah yang mana artinya bacaan yang nanti kita akan bacakan di teks di bawah ini sambil kita akan terjemahkan. Ya. Dalam qiraah di sini ada sebuah perintah sebenarnya, iqra hadhihi an-nassa bi sautir sharih. Jadi kita disuruh untuk membaca teks di bawah ini dengan suara yang sharih. Sharih itu yang keras, ya. Tetapi kita akan menerjemahkan terlebih dahulu. Untuk tulisan yang berwarna biru, dilihat di situ ada suatu gambar juga yang mana kaitannya ada pada tulisan teks tersebut. Kita mulai menerjemahkannya. Ma hadhihi, ma tadi itu artinya apa? Apa ini? Hadhihi itu ini. Tanda tanya. Ma hadhihi, apa ini? Hal hadhihi ka'batun? Ka'bah artinya ya Ka'bah. Hal hadhihi ka'batun? Hal itu artinya apakah? Apakah ini Ka'bah? Halil ka'batu syakluha mustadirun? Baris yang kedua, halil ka'batu, apakah Ka'bah itu bentuknya mustadirun? Lingkaran, tanda tanya. La, tidak. Al ka'batu syakluha muka'abun. Tidak, Ka'bah itu bentuknya muka'abun. Bentuknya kubus. Gambar selanjutnya di tulisan yang berwarna merah. Hal hadhihi qurrah? Hal hadhihi qurratun? Apa qurrah? Bola. Apakah ini bola? Tanda tanya. Ma syaklul qurrati? Ma, apa bentuk bola itu? Baris yang ketiga, al qurratu syakluha kurawiyun. Bola itu bentuknya kurawiyun, yaitu bulat. Sudah? Lanjut ke gambar bawahnya. Masih di halaman 17. Kita lihat di situ tulisan yang berwarna biru, ada sebuah buku. Hal hadza kitabun? Apakah ini buku? Tanda tanya. Kitabun artinya buku. Apakah ini buku? Baris yang kedua. Halil kitabu syakluhu murabba'un? Halil kitab,
apakah buku itu bentuknya syakluhu bentuknya murabbaun. Apa murabbaun? Persegi, panjang. Baris yang ketiga, la, tidak. Alkitabu syakluhu, buku itu bentuknya mustatilun. Nah, mustatilun itu adalah persegi panjang. Murabbaun itu artinya persegi. Baris yang gambar yang tengah, di situ ada gambar buah-buahan. Sudah? Tulisan di berwarna merah. Mahaza. Apa ini? Tanda tanya. Hal hadza rummanun? Rummanun artinya buah delima. Hal hadza, apakah ini buah delima? Rummanun. Ma syaklu rummani? Ma syaklu, apakah bentuk dari buah delima ini? Nah, tanda tanya. Gambar yang terakhir di halaman 17. Di situ ada bola dunia. Masyaklul ard. Ini diandaikan gambar ini adalah suatu bumi kita. Masyaklul ard, apa bentuk dari bumi itu? Tanda tanya. Al ardu syakluha, bumi itu bentuknya apa tuh? Masih ingat nggak? Apa itu bulat? Apa? Kurawiyun. Betul. Al ardu syakluha, itu kan ada titik-titik-titik. Berarti kalau bulat apa? Kurawiyun. Benar. Yuk kita lanjut ke halaman 18. Di sini juga ada teks dan sudah ada juga gambar di sampingnya. Sudah dilihat semua? Oke. Untuk gambar yang paling atas, di situ ada suasana atau ketika berada di dalam fasal. Fil fasli, artinya di dalam kelas. Nah, biasanya ada apa aja ya? Di sini ada macam-macam mufradatnya yang bisa kita ketahui di sebelah kanan kita. Ada lemari, ada dinding, ada jam, ada tas, ada meja. Yuk kita lanjut untuk menerjemahkannya. Fil fasli artinya di dalam kelas. Khizanatun, terdapat khizanah. Apa? Lemari. Fil fasli, di dalam kelas terdapat lemari. Syakluha, bentuknya muka'abun. Apa muka'abun? Ya, muka'abun, kubus. Fil khizana apa artinya? Di dalam lemari. Kurotun syakluha kurawiyun, di dalam lemari terdapat bola. Syakluha, bentuknya kurawiyun, bulat. Baris ketiga. Wa alal jidari, apa jidar? Dinding. Ala itu di atas, tapi dia nempel di atasnya itu. Dan di atas dinding, tapi nempel ya kak. Ala itu di atas tapi nempel. Kalau fauko, di atas tapi tidak menempel fauko. Tapi kalau di sini ala. Wa alal jidali, dan di atas
dinding. Sa'atun, ada sebuah jam. Jam dinding berarti kan. Syakluha, bentuknya mustadirun. Apa mustadirun? Lingkaran. Wahadhil mirwahah. Apa mirwahatun? Mirwahatun artinya kipas angin. Tuh. Di bawahnya tuh mirwah. Kipas angin. Wahadhihi mirwahatun. Wahadhihi al-mirwahatu, dan ini kipas angin, syakluha mustadirun aidon, bentuknya lingkaran juga. Sudah? Kita ke teks bawahnya. Hadhihi mahfazotun, itu sebenarnya mahfazotun, Kak. Jadi bukan mihfazotun tapi mahfazotun. Jadi kasrohnya dihapus tetapi diganti dengan fathah. Hadhihi mahfazotun. Mahfazotun artinya tas. Ini tas. Hiyanya ke siapa? Ke tas ya. Ini dia, maksudnya dia itu tas. Dia alal maktabi. Alal maktabi. Apa tadi? Ala, di atas tapi nempel. Maktabun apa? Meja. Bahwa tas itu berada di atas meja. Selanjutnya, fil mahfazoti, di dalam mahfazoh, di dalam tas, kurosatun, artinya buku tulis. Kurosatun, buku tulis. Al-kurosatu syakluha mustatilun, dan buku tulis itu syakluha, bentuknya mustatilun, persegi panjang. Lanjut ke gambar berikutnya yang di bawah, masih di halaman 18. Di situ ada mufrodat, tempat sampah, tong, ada bahan, ada topi, dan ada gambarnya juga. Lanjut ya, Kak. Tilka mazbalatun. Tilka itu menunjukkan bahwa barang itu jauh dari kita. Itu mazbalatun. Apa mazbalah? Tempat sampah. Itu tempat sampah. Al-mazbalatu syakluha ustuwaniyun. Tempat sampah itu bentuknya ustuwaniyun, tabung. Wa kadzalika birmilun. Apa birmil? Tong. Pernah lihat tong gak ya? Dan itu tong. Wa kadzalika birmilun, dan itu tong, syakluhu, bentuknya ustuwaniyun, bentuknya apa? Kalau tong sama kayak tadi, ustuwaniyun, tabung. Lanjut ke bawahnya, Kak. Masyaklul jabal. Masih ingat gak? Jabalun. Bisa dibayangkan jabal seperti apa? Itu yang kayak di samping topi itu tuh. Ya kan, kayak jabal kan? Masyaklul jabal. Apa bentuk dari pegunungan? Itu al-jabalu syakluhu makhrutun. Pegunungan itu bentuknya makhrutun. Syakluhu makhrut. Apa makhrut? Segitiga. Masyaklu hadhil maddati. Maddah. Kita lihat ke samping.
Kita lihat ke samping kiri, maksudnya apa bentuk dari bahan yang di samping maksudnya ya Kak. Bahan dari benda yang di samping. Apa bentuknya? Tuh. Apa bentuk dari bahan itu? Sudah. Hadhil kubba'ah. Kubba'ah artinya topi. Hadhihi kubba'ah. Ini topi, syakluha makhrutun. Bentuknya segi, bukan segitiga dong, tapi kerucut. Makhrutun artinya kerucut. Soalnya kan ada isinya, ya kan? Lanjut ke halaman 19. Nah, untuk teman-teman di halaman 19 ini kita akan mau mengenal ismul istifham. Ya, yang tadi kita di awal sudah memberikan bahwa ismul istifham ini adalah kata tanya yang mana diawali dengan kata-kata apa ya kalau kita bertanya, benar kan? Tetapi kita akan mau kenalan sama ismu istifhamnya hanya 2 kata saja. Apa itu? Ma dan hal. Ma dan hal. Ma itu artinya apa dan hal itu artinya apa? Apakah? Pasti kalau kata tanya itu ada simbolnya yang di belakang, benar? Nah ini harus ada, jangan lupa. Ismul istifham pasti di belakangnya kasih tanda tanya seperti itu. Benar? Oke. Yuk kita lanjut untuk menerjemahkan dari teks bahasa Arab ini. Masyaklul Ka'bah. Masih ingat? Apa bentuk dari Ka'bah? Al-Ka'batu syakluha muka'abun. Ka'bah itu syakluha bentuknya muka'abun, kubus. Mantap. Halil khizanah. Apa khizanah? Tuh lihat di samping ada lemari gambarnya. Halil khizanah sakluha muka'abun. Aidan hal. Apa tadi? Apakah? Apakah lemari itu bentuknya apa muka'abun? Kubus juga? Naam, ya. Al-khizanatu, lemari itu bentuknya syakluha muka'abun. Bentuknya apa muka'abun? Kubus. Yang ke bawah lagi Kak. Yang ketiga. Masyaklur kurrah. Apa kurrah? Di gambarnya samping. Bola. Apa bentuk dari bola itu? Al-kurratu syakluha kurawiyun. Bola itu bentuknya kurawiyun. Apa? Bulat. Halil kurratu syakluha muka'abun. Hal. Apakah bola itu bentuknya muka'abun? Nah, apa muka'abun? Kubus? Nah, la, tidak. Al-kurratu syakluha kurawiyun. Bola itu bentuknya kurawiyun, bulat. Halir rumanu syakluhu kurawiyun. Apa rumanun? Tuh, buah apa? Betul. Apakah buah delima itu bentuknya kurawiyun, bulat? Naam, ya. Ar-rumanu syakluhu kurawiyun. Buah delima itu
bentuknya kurawiyun, bulat. Lanjutan dari halaman 19. Masih di ismul istifham, bahwa ismul istifham pasti ada tanda tanyanya ya Kak di belakangnya. Hal, ketika sudah bertemu dengan alif lam, dia bukan bacanya hal, tetapi ditambahkan kasroh. Halil, seperti itu. Ma pasti belakangnya bertanda baca tanya. Oke? Baik, kita akan terjemahkan. Di situ ada mufradat buku tulis. Masih ingat kan? Ubin atau keramik, tong, jam, dan roda. Bagian atas dulu Kak. Al-kitabu, apa tadi kitab? Buku. Syakluha mustatilun. Buku itu bentuknya mustatilun. Persegi, panjang. Kita ke ismul istifham, kalimat ismul istifham. Halil kurasatu, apakah buku tulis itu syakluha, bentuknya murabbaun? Benar nggak? Buku tulis bentuknya murabbaun. Apa murabbaun tadi? Persegi. La, tidak. Al-kurasatu syakluha mustatilun. Buku tulis itu bentuknya mustatilun, persegi panjang. Baris ketiga. Halil kirmidah, apa kirmid? Ubin atau keramik. Apakah keramik itu syakluha murabba'un? Baris yang ketiga. Halil kirmidatu syakluha murabba'un, apakah ubin atau keramik itu bentuknya murabba'un, persegi? Tanda tanya. Naam, ya, al-kirmidatu syakluha murabba'un. Ubin itu, keramik itu bentuknya murabba'un. Apa? Persegi. Baris keempat. Masyaklul birmil. Masyaklul birmil. Ismu istifham juga ma. Apa bentuk dari, apa tuh? Birmil, tong. Apa bentuk dari tong itu? Masih kebayang? Tong? Ya. Al-birmilu syakluha ustuwaniyun. Tong itu syakluha ustuwaniyun. Apa? Tong. Tuh. Ustuwaniyun. Itu tong ya Kak. Lanjut ke yang bawah. As-sa'atu, apa as-sa'ah? Jam, syakluha mustadirun. As-sa'atu syakluha mustadirun. Jam itu bentuknya lingkaran. Masyaklul ajalah. Apa ajalah? Samping roda. Apa bentuk dari roda? Masyaklul ajalah, apa bentuk roda itu? Bisa tanda tanya. Al-ajalatu syakluha, roda itu bentuknya mustadirun aidon. Roda itu bentuknya lingkaran juga. Al-jabalu syakluha makhrutun. Al-jabal, apa jabal masih ingat? Gunung. Syakluha, gunung itu bentuknya makhrutun, kerucut. Nah, alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai
Dan untuk teman-teman sekalian, tugasnya yaitu teman-teman hanya mencatat terjemahan yang tadi kita pelajari bersama-sama, ya. Kalau bisa sih terjemahinnya tulisannya itu di buku paket saja, jangan di buku tulis seperti itu. Jadi di buku paket, ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini bermanfaat untuk kita. Tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi corona ini telah berlalu ya. Kita bisa belajar bareng-bareng lagi di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku sekalian yang soleh dan soleha, yuk kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap semangat, jaga kesehatan terus, jaga kesehatan terus. Salam BDR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.